Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang berbahagia, kembali kita berjumpa di kanal Hispran, saluran pemikiran yang saya beri judul Kepolisian, Sudut Pandang Hadi Pranoto. Salam sehat untuk kita semua. Ya. Kali ini saudara, saya mengajak saudara untuk mencermati pasal 14 Undang-Undang Kepolisian. Di situ dapat diketahui bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia menempati posisi sentral dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan kita, polisilah yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan menentukan apakah seseorang harus diserahkan kepada kejaksaan untuk dilimpahkan dan diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan. Namun masih ada ketentuan-ketentuan atau perundangan khusus sebagai lex spesialis yang memberikan kewenangan lembaga lain untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu, semisal korupsi. Polisi pula lah yang menentukan apakah seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak melalui kualitas penyelidikan dan penyidikan yang dibuatnya. Dengan posisi yang strategis di dalam proses keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, maka idealnya lembaga kepolisian terkait peran ini diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas tinggi. Kepolisian dengan demikian diharapkan mandiri dan independen, serta mempunyai aparatur yang dapat melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan pelayanan publik secara proporsional, profesional, dan berkeadilan. Tuntutan ini kiranya tidak berlebihan, saudara, mengingat di berbagai keadaan kesulitan sangat memungkinkan anggota polisi dan pimpinan Polri untuk melakukan korupsi, yakni di semua fungsi dan bagian organisasi dalam tubuh lembaga kepolisian. Terbuka kesempatan untuk melakukan
tindakan menyimpang, apalagi fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sebagai refleksi ya, atas apa yang kita cermati dari pasal tersebut tadi, saya ingin menyampaikan satu buah peristiwa hukum atau kasus yang terjadi di sebuah polres di kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur ini. Semata-mata guna mengkaji tuntutan adanya polisi yang mandiri, yang proporsional dan profesional dan berkeadilan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Berkaitan dengan analisa tanggung jawab hukum dalam penyelidikan dan penyidikan sebagai salah satu bahan refleksi ya, bagi teori tanggung jawab hukum penyelidik. Ada satu kasus yang kiranya perlu saya sampaikan menyangkut tindakan penyelidikan aparat kepolisian terhadap seseorang, sebut saja bernama Budiman. Ya, ini bukan nama sesungguhnya, hanya untuk jalannya cerita kasus ini ada nama, sebut saja Budiman, yakni sehubungan dengan timbulnya dugaan terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan atau kelalaiannya mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label dan atau dengan sengaja dan atau kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, ya, berdasarkan laporan polisi nomor bla bla bla, ya kan, tidak saya sebut nomornya, tapi tanggalnya 9 Februari 2017. Ya. Oleh karenanya telah dilakukan tindakan hukum oleh aparat Polres tersebut, yaitu satu, aparat Polres melakukan penyitaan barang-barang milik Budiman pada tanggal 9 Februari 2017, di antaranya 3 pak, ya, 3 pak benih jagung. Yang kedua, penyelidik melayangkan surat panggilan pertama
bernomor bla 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 Satreskrim tanggal 15 Februari 2017. Saudara sekalian yang berbahagia, berkaitan dengan tindakan aparat kepolisian Polres tersebut, Saudara Budiman kemudian mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada pimpinan tertinggi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangannya. Yang pertama, bahwa pada tahun 2010, berdasar putusan pengadilan negeri setempat, pengadilan negeri di wilayah Kabupaten Budiman Tinggal, dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan dan denda Rp500.000, subsidiar 2 bulan dikarenakan melanggar pasal 60 dan pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Bahwa setelah mengalami perlakuan hukum seperti itu, Budiman beserta beberapa pihak yang terdiri dari aktivis LSM yang turut prihatin dan bersimpati kepada petani desa yang bernama Budiman ini, telah mengajukan gugatan Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kemudian terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengkoreksi pasal 60 dan pasal 61 Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman tersebut. Setelah mengalami musibah tersebut, saudara, petani Budiman ini mendapat apresiasi dan pujian dari berbagai negara. Karena Budiman sejatinya adalah seorang petani yang punya talenta dan kreatif, sehingga melalui eksperimennya mampu menghasilkan benih jagung berkualitas, sehingga patut dilindungi dan didukung serta difasilitasi pemerintah. Bukan digebuk, bukan dimatikan,
bukan dibunuh kreativitasnya, talentanya, melainkan patut dilindungi dan didukung serta difasilitasi oleh pemerintah. Pada tanggal 4 Februari 2017, benih jagung hasil kreasi Budiman tersebut diperkenalkan pada suatu pertemuan anggota sebuah koperasi di gedung Diklat Bank Jatim Prigen Pandaan, di mana pada saat itu yang bersangkutan, Saudara Budiman, mengeluhkan proses legalitas pembenihan yang rumit dan yang butuh biaya besar. Dikarenakan kemampuannya yang cukup langka tersebut, maka lembaga koperasi tersebut berniat memfasilitasi dalam proses legalitas mengurus kebutuhan pembiayaan dari yang bersangkutan untuk dicarikan dukungan pemerintah pusat, provinsi, sampai ke kabupaten, sehingga dengan pengembangan budidaya benih jagung, kreativitas dari Saudara Budiman tersebut bisa mengurangi ketergantungan kita dari benih jagung impor dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani tentunya. Maka setelah pertemuan di Prigen tersebut, pihak koperasi bersama Budiman bekerja sama dengan sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pertanian, melakukan upaya pengurusan izin produksi benih untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman tersebut. Saudara sekalian, selagi koperasi bersama Budiman baru melangkahkan kakinya dalam proses upaya pemenuhan ketentuan undang-undang, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pada tanggal 9 Februari 2017 tersebut, rumah Budiman digerebek, ya sekali lagi digerebek anggota Polres, dan benih jagung hasil penelitian yang ada di rumahnya, di rumah Saudara Budiman, dirampas atau disita. Nah, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, Budiman diperiksa sebagai saksi atas dirinya sendiri karena dilaporkan pihak tertentu melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin.
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang sistem budidaya tanaman. Saudara sekalian, peristiwa ini bila merujuk pada nilai-nilai ideal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian maupun Undang-Undang tentang KUHP, juga mengacu kepada kode etik profesi kepolisian, mengacu pada spirit tribrata dan catur prasetya, di mana polisi itu mempunyai kedudukan sedemikian rupa, ya, tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan hukum, tapi juga sebagai pelindung pengayom masyarakat. Maka tindakan yang dilakukan oleh polisi, ya, serta merta menjalankan kemauan dari pelapor, kemudian melakukan tindakan penggerebekan di sebuah rumah yang letaknya di desa milik Budiman, ini tentu mencekam, menakutkan, ya, tidak hanya dialami oleh keluarga yang tinggal di rumah itu, melainkan juga oleh tetangga-tetangga yang mengetahui ada tindakan penggerebekan tersebut, ya, yang dilakukan seakan-akan saudara Budiman ini melakukan atau sebagai penjahat besar yang sehingga harus digerebek sedemikian rupa. Nah, di sini kita mensinyalir bahwa, ya, pelapor ini merasa dirinya terancam atau tidak menginginkan adanya hasil dari kreasi atau dari penyelidikan saudara Budiman yang menghasilkan buah jagung yang sedemikian rupa, ya. Satu pohon bisa menghasilkan buah yang bercabang-cabang, ya, sehingga meningkatkan produksi tanaman berlipat kali dan kualitasnya demikian bagus, ya. Ada yang tidak suka, ya. Yang tidak suka ini tentunya importir ataupun mungkin, ya, fabrikan yang berkaitan dengan budidaya tanaman jagung, ya. Sehingga laporannya begitu semangatnya aparat ini menindaklanjuti dan melakukan tindakan kepolisian, melakukan perampasan, penggerebekan, ya. Ini sudah tentu bertentangan dengan nilai-nilai ideal yang ada dalam kode etik profesi kepolisian, di mana polisi tidak boleh melakukan kegiatan yang menakutkan masyarakat, ya, melakukan kegiatan yang tidak adil sebelum melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap pelapor, nah, sehingga apa yang terjadi, ya, sungguh menyentuh rasa keadilan masyarakat. Nah, ini saudara sekalian yang sekiranya menjadi renungan kita bersama, yang merujuk pada nilai-nilai ideal, pada ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebut di atas, yang semua mengacu pada Undang-Undang Kepolisian, KUHP,
dan kode etik profesi kepolisian. Ya. Ini sering terjadi bahwa manakala pelapor ini berduit, ya, manakala pelapor ini kuat, ya, tidak sebanding dengan manakala pelapor itu masyarakat kecil, rakyat jelata yang tidak mempunyai kemampuan finansial. Ya, bukan rahasia, dan inilah yang harus menjadi perhatian, introspeksi, dan perbaikan. Karena jangankan polisi menerima sesuatu ataupun meminta sesuatu, menurut kode etik, secara verbal dan gerakan badan yang mengisyaratkan minta imbalan saja itu dilarang. Ya, sehingga ke depan bagaimana caranya aparat polisi garda terdepan di sentral pelayanan kepolisian terpadu yang kemudian penyelidik itu dapat melaksanakan tugas kepolisian mengacu pada hal-hal yang proporsional, profesional, dan berkeadilan. Saya kira demikian, saudara sekalian, yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya, tetap dalam tema kepolisian sudut pandang Hadi Pranoto. Sekian, salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Tuhan memberkati.